Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Muhammad ibni Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sebuah majlis. Semoga majlis ini bagian dari majlis-majlis yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazlat alaihimus sakinah, ghasyiyatuhumur rahmah, haffathumul malaikah, zakarahumullah fi man 'indah. Sebuah majlis yang sebagaimana Rasulullah menyatakan, majlis yang di dalamnya Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan jiwa. Ketenangan as-sakinah yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya yang hadir di sebuah majlis. Majlis yang akan Allah limpahkan dan curahkan rahmat di dalamnya. Nazlat alaihimur rahmah, rahmatun minallah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saat ini kembali Allah mencurahkan rahmatnya untuk kita bersama keluarga dan saudara-saudara kita. Rahmat dari Allah sangat kita butuhkan, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Majlis yang Rasulullah nyatakan haffathumul malaikah, malaikat menaungi majlis yang dibacakan Al-Quran. Malaikat memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada orang-orang yang hadir sebuah majlis. Dan semoga kita bagian dari orang-orang yang beriman, yang dimohonkan oleh para malaikat ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyatakan sebuah majlis yang dibacakan Al-Quran, zakarahumullah fi man 'indah, Allah akan mengingat hamba-hambanya yang hadir di sebuah majlis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, mari kita bersemangat untuk hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang dibacakan Al-Quran. Dan semoga
kita yang hadir mendapatkan keutamaan majelis yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-21, yang mana di ayat ini Allah menyatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang beliau, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah. Yaitu ada pada diri Rasulullah, ada pada diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Dan bahkan ketika Allah menyatakan laqad kana, ini artinya adalah merupakan sebuah kepastian. Artinya adalah bahwasanya sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sekaligus ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengangkat derajat beliau. Allah meninggikan sebutan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Alam Nashrah ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan sebutanmu. Ketika Allah menyatakan dengan kalimat na, maka sesungguhnya Allah akan menyampaikan sebuah berita yang agung setelah Allah menyatakan kalimat na untuk dirinya. Sebagaimana Allah nyatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Setelah kalimat inna, Allah menyampaikan berita tentang Al-Quran yang Allah turunkan di malam, yaitu Lailatul Qadar.
Quran surat Alam Nashrah ayat yang keempat, Allah menyatakan wa rafa'na. Setelah kalimat na, Allah menyampaikan berita, yaitu tentang laka zikrak. Allah mengangkat sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dimaksud dengan ayat ini, wa rafa'na laka zikrak? Yang dimaksud ayat ini adalah setelah menyebut kalimat tauhidillah, yaitu kalimat la ilaha illallah, berikutnya adalah Muhammad Rasulullah. Artinya, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut setelah menyebut kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama Nabi Muhammad disebut setelah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan bahkan setiap salat kita membaca kalimatut tasyahud, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi begitu mulianya, tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Alam Nashrah ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kedudukan yang tinggi bukan saja di dunia, yang mana namanya selalu disebut di setiap saat. Setelah menyebut kalimatut tauhidillah, setelah menyebut la ilaha illallah, disebutlah Muhammad Rasulullah. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan maqaman mahmuda fi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di ayat ini Allah menyatakan asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maqam al-mahmud, al-maqam alladhi yaqumu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ati yaum al-qiyamah. Allah memberikan karunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Beliau mendapatkan hakkus syafa'ah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bersama keluarga, bersama saudara kita,
kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi kedudukannya, baik di dunia maupun di langit. Baik di dunia, bahkan di hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, dan Allah menyebut kalimatu Muhammad dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat yang kedua, alladzina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Di ayat ini Allah menyebut Muhammad. Dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat yang ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala kembali menyebut Muhammad. Allah menyatakan dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kalimatu Muhammad mazkurah fil Quran. Allah sebut kalimat Muhammad dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat 29. Dan Allah menyebut kalimat Ahmad dalam Al-Quran surat As-Saff ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Di ayat ini, yaitu Quran surat As-Saff ayat yang ke-6, Allah menyebut nama Nabi Muhammad dengan nama Ahmad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan panggilan untuk Muhammad, untuk Ahmad, juga dengan panggilan An-Nabi. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada An-Nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan maqaman mahmuda, mendapatkan haqqus syafa'ah kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, dan juga para malaikat menyampaikan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Yang artinya malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka." Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat Ghafir, para malaikat adalah yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Siapakah mereka orang-orang yang beriman, yang paling beriman di antara mereka? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibni Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang paling kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat yang ke-7. Para malaikat memohonkan rahmat kepada Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan siapakah manusia yang paling tinggi kedudukannya dan dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Demikian para malaikat bersalawat
untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Pada suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara saya bersalawat kepadamu, ya Rasulullah. Bagaimana aku bersalawat kepadamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat yang bertanya tentang bagaimana cara bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, mari kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56. Dan Rasulullah menyatakan, seorang yang berselawat kepadaku, maka Allah akan berselawat kepadanya. Setiap selawat, satu kali selawat kepadaku, Allah akan mengganti dengan 10 selawat kepadanya. Artinya, setiap selawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 rahmat setiap selawatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita perbanyak untuk membaca, berucap kalimat Allahumma salli ala Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, kepada keluarga dan saudara-saudara kita. Maka dengan berbagai ayat dalam Al-Quran yang menyatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita mengimani apapun yang Allah sampaikan tentang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran tanpa ada keraguan. Dan juga kita mengimani apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beliau, tentang sunnah-sunnah beliau. Dan mari kita selalu merasakan saat kita berucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat kita salat, kita rasakan pernyataan tersebut, kita suasanakan dalam kehidupan kita. Begitu pentingnya kita berucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan begitu pentingnya kita menghadirkan kehidupan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena begitu seringnya kita menyebut Muhammad Rasulullah. Saat azan pun kita sebut. Setelah dikumandangkan azan, kita berdoa, Allahumma rabba hadhi da'wati tammah as-salatil qa'imah ati Muhammad al-wasilah wal-fadilah wab'athu maqaman mahmuda. Rasulullah menyatakan,
seorang yang berdoa setelah dikumandangkannya azan, maka akan mendapatkan syafaatku nanti di yaumil qiyamah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.